Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari video vektor, di mana pada kesempatan kali ini, kita akan membahas vektor di R2 atau pada dimensi 2. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman semuanya agar tidak gagal paham dalam memahami faktor ini, maka jangan men-skip video ini, ikuti setiap penjelasan yang diberikan. Pahami setiap penjelasan yang diberikan dan maupun soal nanti. Jadi, silakan siapkan catatannya untuk mencatat yang penting-penting, ataupun nanti kalau teman-teman ingin mengulang vektor, boleh buka video ini ataupun sudah memiliki catatan yang bisa diulang. Oke, langsung saja. Di sini ada vektor di R2, di mana vektor di R2 itu dalam menyajikannya itu ada yang namanya vektor posisi, yang A itu vektor posisi. Vektor posisi yaitu vektor yang berpangkal di titik 0. Jadi berpangkal di titik 0, misalnya kalau kita bikin koordinat kartesius, berarti pangkalnya di sini X, kemudian Y, misalnya A. Vektor A di sini, maka dihubungkan ke ini. Berarti pangkalnya di titik 0,0. Itu yang dikatakan vektor posisi. Jadi vektor posisi atau vektor baris ini, vektor posisi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada yang namanya vektor baris. Jadi dinyatakan dalam X, Y. Vektor OA X, Y. X, Y. Jadi dalam bentuk baris kayak gini. Yang kedua itu ada yang namanya bentuk kolom. Vektor kolomnya OA yaitu X, Y. Jadi ke bawah. Yang satu ke kanan kalau baris, kalau kolom ke bawah. X, Y-nya di bawah. Kayak gitu. Itu yang dinamakan vektor kolom. Jadi jika misalnya nanti diketahui vektor A-nya adalah X1, Y1, dan vektor B adalah X2, Y2, maka nanti kalau ditanya vektor AB, maka langsung saja OB dikurangi dengan OA, berarti yang terakhir dikurangi dengan yang awal, berarti B kurang A. Berarti jadinya boleh juga kayak gini nih, B-nya apa? Boleh tulis dalam bentuk vektor kolom boleh. Berarti OB-nya X2, berarti X2, Y2 dikurangi dengan OA, OA-nya X1 dikurangi dengan Y1. Oke, dikurangi maka dapat hasilnya nanti di sini. Maka jadi kalau ada OAB, kalau kebalikannya, kalau misalnya ditanya BA, berarti BA, kalau misalnya yang ditanya itu misalnya BA, vektor BA, maka yang kita lakukan akhirnya dulu OA dikurangi dengan OB. Kayak gitu. Jadi tergantung yang ditanyakan untuk mencarinya itu. Kalau AB maka B dulu, B kurang A. Kalau BA, A dikurang B, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang namanya vektor satuan. Vektor satuan di sini. Oke, vektor satuan. Vektor satuan adalah panjangnya satu satuan. Panjangnya satu satuan, misalnya arah X terhadap, berarti terhadap, kalau kita gambarkan berarti terhadap X saja atau terhadap Y saja. Berarti 10 arah sumbu X di mana I, berarti kalau terhadap sumbu X ini dimisalkan dengan vektor I. Kalau terhadap sumbu Y maka J sama dengan 0, 1. Berarti Y itu bisa dikatakan J di sini untuk I-nya. Kayak gitu. Ini gunanya apa? Yaitu gunanya untuk vektor dalam bentuk kombinasi linear, yaitu gabungan sumbu X dengan sumbu Y. Gabungan sumbu X dengan sumbu Y, di mana sumbu X tadi I, sumbu Y yaitu J. Jadi kalau kita tuliskan dalam kombinasi linear, misalnya R. Oke, berarti vektor R sama dengan XI, berarti nilai X-nya di sini, berapa nilai X-nya nanti? I, kemudian Y dipasangkan dengan J. Jika M skalar maka jadi kayak ini ya. XI dan YJ. Nilai X dan Y nanti diketahui. Jadi koefisien dari I itu merupakan nilai X dan koefisien dari J merupakan nilai dari Y.
Jika M skalar kalau kita kalikan misalnya MXI, maka boleh kita kalikan nih sifat distributif. Sifat distributif M dikali XI, maka MX. Kemudian M dikali YJ, maka MYJ. Berarti memiliki sifat distributif. Ini beberapa konsep mengenai vektor di R2, ada vektor posisi, vektor satuan, maupun kombinasi linear. Di mana vektor posisi tadi ada yang baris, kolom, dan kombinasi linear. Jadi nanti kalau pertanyaannya, kalau minta dalam bentuk baris, maka kita bikin dalam bentuk garis, arahnya ke kanan, X1, Y1. Kalau kolom tadi ada ke bawah, X1 di atas, Y1-nya di bawah. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini ke soal, pembahasan soalnya, saya sarankan teman-teman masih tetap menonton dengan tidak men-skip agar tidak gagal paham. Soal yang pertama, di sini diketahui vektor A yaitu 2,5 dan B sama dengan min 1, min 3. Tentukan vektor AB. Berarti seperti tadi, kalau AB maka B duluan dikurangi dengan A. Berarti AB sama dengan OB dikurangi dengan OA. OB-nya apa? Yaitu lihat di sini. OB boleh kita tulis dalam bentuk vektor kolom, boleh. Maka min 1, kemudian min 3-nya ke bawah. Kemudian dikurangi OA. OA-nya 2, berarti kurangi 2. Kurangi 5, berarti kurangi 5. Berarti X dikurang X, ini kan X, ini X juga, ini Y dengan Y. Berarti sesuaikan dengan pasangannya. Maka hasilnya kita dapatkan adalah min 1 dikurangi min 2. Min 1 dikurangi min 2 yaitu min 3. Min 3. Min 3 dikurang min 5. Min 8. Kita dapatkan vektor AB adalah min 3, min 8. Ini dalam bentuk kolom. Mudah dan simple. Lalu bagaimana dengan BA? Kalau BA kan bisa saja kayak gini nih. OA dikurangi dengan OB. Hanya saja di sini saya tidak menyelesaikannya. Silahkan teman-teman untuk mencoba dan mengerjakannya biar teman-teman dapat mengasah kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan soal yang bentuk seperti ini. Silahkan teman-teman mencoba untuk yang B, dan jawabannya boleh teman-teman tulis di kolom komentar, dan nanti insya Allah akan saya komentari apakah jawaban dari teman-teman sudah benar atau belum tepat. Oke, kita lanjut pada soal yang nomor 2. Diketahui vektor, ini bentuknya kombinasi linear ya, vektor A itu yaitu 4I tambah 5J. B min I ditambah 2J. Nyatakan A dan B dalam bentuk vektor kolom. Oke, vektor kolom tadi X, Y ya. Kalau misalnya A, vektor A itu kan dalam bentuk X, Y. Kalau kolom kan ke bawah. Jadi tadi udah konsepnya, koefisien dari I ini merupakan nilai X dan koefisien dari J merupakan nilai dari Y. Maka vektor A sama dengan 4, X-nya 4, kita 4. Kemudian Y-nya 5, berarti 4, 5. Oke, mudah. Lalu bagaimana dengan B? Seperti biasa, tidak akan saya kerjakan karena caranya persis sama dengan yang A. Persis sama dengan yang A, jadi silakan teman-teman untuk mencoba mengerjakan untuk yang vektor B, yaitu saat ini koefisien dari I berapa, koefisien dari J berapa, maka X, Y dalam bentuk kolom. Mudah, simple, dan cepat untuk dikerjakan kalau pertanyaannya seperti ini. Diubah dalam bentuk kolom ataupun dalam bentuk baris, itu sangat mudah sekali. Maka silahkan teman-teman untuk mencoba mengasah kemampuan teman-teman dengan mengerjakan yang B dan ditulis dalam kolom komentar. Oke, di sini ada nomor 3, diketahui vektor P dalam bentuk kolom ini ya, 2, min 3 dan Q, min 4, 1. Nyatakan P dan Q dalam bentuk kombinasi linear. Berarti kombinasi linear tadi, maka P, vektor P itu akan berbentuk XI ditambah dengan YJ. Oke, XI ditambah dengan YJ. X-nya mana? Maka P X-nya adalah 2. X-nya adalah 2, maka kita ganti 2I. Tambah dengan
Y-nya mana? Yaitu yang di bawah ini kan X, Y di sini. Berarti Y-nya min 3. Berarti min 3J. Min 3J. Berarti vektor P sama dengan 2I. Positif bertemu negatif jadi kurang. Berarti 3J. Selesai. Berarti kombinasi linear adalah P sama dengan 2I dikurang 3J. Selesai untuk kombinasi linear untuk yang P. Lalu bagaimana dengan Q? Q-nya bagaimana? Untuk vektor Q, silahkan teman-teman mencoba. Silahkan teman-teman mencoba untuk yang Q-nya. Biar teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman. Jadi udah ada 3 soal ini termasuk nomor 3. Silahkan teman-teman coba untuk yang Q dalam bentuk kombinasi linearnya. Oke. I, kemudian Y, J. Silakan teman mencobanya untuk yang Q. Seperti biasa, jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, di sini ada soal nomor 4 berbentuk gambar di mana di sini 1 ya. Berarti K ini kalau kita bikin titiknya X-nya 1, Y-nya min 2. Kemudian L yaitu min 8, min 8,5. Kalau kita lihat gambarnya, di sini KL adalah vektor dengan titik pangkal K dan di titik ujungnya L. Di sini nyatakan KL dalam vektor kolom. Di sini K-nya udah ada, L-nya udah ada, maka kita yang harus untuk mengerjakan A dan B ini jawab, kita harus mencari KL dulu. Harus mencari KL, KL-nya gimana? KL-nya sama dengan yang terakhir dulu tadi sama dengan tadi OL dikurangi dengan OK sama dengan OL-nya apa? L-nya min 5 dan min 5,5. Kemudian OK-nya apa? 1 dengan min 2 berarti 1 dikurang 1 dikurang dengan min 2 sama dengan min 8 dikurang 1. Min 8 dikurang 1 yaitu min 9. Ini jadi tambah, maka 5 ditambah 2, 7. Berarti kita dapatkan KL-nya min 9 dan 7. Min 9 dengan 7. Vektor kolom yang A, maka yang ini udah berbentuk kolom ini. Berarti A KL dalam bentuk kolom min 9, 7. Kemudian dalam bentuk kombinasi linear B, berarti B sama dengan kombinasi linearnya adalah berarti kan KL nih, KL sama dengan min 9 kan XI, X-nya min 9, maka min 9I ditambah dengan Y 7, 7 dipasangkan dengan J. Oke, udah dapat kombinasi linearnya. Jadi dalam bentuk kolom telah selesai dan kombinasi linear juga telah selesai. Mudah dan simpel, tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, di sini ada soal nomor 5, tulis vektor AB dalam bentuk vektor kolom dan linear. AB. Jadi untuk yang A-nya udah ada 7, min 5 dan B min 2, min 3. Jadi karena di sini pertanyaannya AB, maka kita harus mencari AB dulu. AB seperti biasa, berarti OB dikurangi dengan OA sama dengan B-nya min 2 dengan min 7. Kita biar lebih memudahkan kita gunakan dalam bentuk kolom. Min 2, min 3. Kemudian OA dikurangi OA. OA min 7 berarti kurang 7. Satu lagi min 5 berarti kurangi min 5. Dikurangi min 5. Jadi di sini sama dengan min 2 dikurang 7 berarti min 9. Min 3 ditambah 5 berarti jadinya 2. Berarti kita dapatkan dalam bentuk kolomnya yang A itu udah selesai, yaitu min 9 dan 2. Min 9 dan 2. Lalu bagaimana dengan kombinasi linearnya? Untuk linearnya maka seperti biasa, AB sama dengan kan XI ditambah dengan YJ
Yang diganti itu nilai X dan nilai Y-nya. X-nya yaitu min 9. Oke, min 9 I ditambah dengan Y 2, berarti 2J. Selesai. Berarti AB sama dengan min 9I ditambah 2J. Ini dalam bentuk kombinasi linearnya. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang B seperti biasa tidak akan saya kerjakan karena kenapa? Yang B ini persis sama dengan yang A, persis sama dengan yang A. Silahkan cari dalam bentuk kolomnya seperti ini dan kombinasi linearnya kayak gini. Oke, silakan teman-teman mencoba mengasah kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal yang B ini dalam mengubah vektor AB dalam bentuk kolom dan kombinasi linear. Di sini B-nya min 4,3, A-nya 2,7. Jadi silakan teman-teman mencoba. Silakan teman-teman mencoba untuk mengasah kemampuan dan memantapkan pemahaman teman-teman dalam memahami vektor posisi ini ataupun di dimensi 2. Oke. Sampai di sini video kita pada kali ini mengenai vektor. Insya Allah nanti akan ada video terbaru lagi mengenai vektor. Akan ada beberapa video mengenai vektor, membahas tuntas mengenai vektor. Jadi silahkan teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari Matematika Asik mengenai vektor ataupun mengenai materi-materi yang lainnya. Dan silakan share kepada teman-teman yang lain yang belum mengetahui ada konten di Matematika Asik. Silakan di-share kepada teman-temannya agar dapat belajar dan mempersiapkan diri dengan mempelajari vektor dengan yang baik dengan menonton di video Matematika Asik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.